Osman menunjuk Sahinsah menggantikan Orhan sebagai komandan pengepungan bursa serta mengangkat Alaidin sebagai komandan bailik. Sementara itu, Orhan sendiri tidak hadir di dewan dikarenakan baru saja meraih kemenangan besar dengan memutus bantuan dari Konstantinopel menuju bursa. Orhan menirukan kata-kata ayahnya bahwasanya berburu lebih penting dibandingkan hadir di dewan. Keputusan besar Osman ini mengguncang keseimbangan KAI, tak terkecuali para hatun. Tak ayal ketika informasi ini disampaikan Tursun, muncul bibit-bibit perpecahan. Malhun Hatun merasa ia harus berbicara di dewan juga. Sementara Gonca dan Nilufer mereka berdebat akan kehebatan suami masing-masing. Selain itu, Didar Hatun tidak mau kalah. Menurutnya suaminya layak mendapatkan posisi ini. Osman B sebenarnya kecewa mengganti Orhan, namun putranya itu dianggap melakukan kesalahan besar dengan mengabaikan dewan. Dan dengan pengaruhnya, Malhun Hatun akhirnya ikut bicara dan menyalahkan para B yang tidak mendukung putranya. Dia pun menganggap dewan ini tidak bisa dihormati, terlebih memutuskan sesuatu tanpa kehadiran Orhan. Sebaliknya, Osman tetap ngotot, keputusannya sudah sah, Orhan tidak hadir. Dan protes yang dilayangkan Malhun Hatun dimaklumi karena pembelaan seorang ibu. Di tempat lain, anak buah Orhan yang disebar untuk mencari terowongan menuju bursa ketahuan Flavius. Akibatnya, mereka dihabisi satu persatu untuk mengamankan rahasia. Bahkan penjaga terowongan sendiri dihabisi Saros karena dianggap lalai. Seperti biasa, selesai dewan diadakan jamuan di KAI. Bagi Sahinsah dan Alaidin, penobatan mereka ini sudah dianggap layak. Dan orang-orang yang mendukung Orhan sebenarnya tidak suka, namun tidak bisa berbuat banyak. Begitu Orhan kembali, ia merasa heran orang-orang memalingkan wajah darinya. Padahal ia ingin mengumumkan kemenangan besar yang baru saja diraihnya. Sebelum akhirnya Alaidin menginformasikan bahwa dirinya telah dicopot oleh ayahnya sendiri dan digantikan dengan Sahinsah. Ketegangan juga langsung muncul begitu mengetahui adiknya tersebut juga diangkat sebagai komandan bailik. Orhan merasa heran kenapa orang-orangnya juga tidak ada yang membelanya di dewan. Ia ingin meminta jawabannya kepada sang ayah sendiri. Namun yang membuat semua orang terkejut, Orhan mencabut pedangnya menuju Osman. Ayahnya itu tetap berdalih bahwa Orhan dianggap gagal merebut bursa setelah kekalahan terakhir. Mendengar itu, Orhan bisa menerima dari alasan yang dikemukakan sang ayah. Ia lantas menyerahkan pedang komando yang pernah dihadiahkan sang ayah saat penaklukan. Lalu dia berkata bahwasanya ia ikhlas jika itu jalan dari Allah dan dia rela dikorbankan untuknya. Sontak Osman kaget, kata-kata Orhan itu sama persis yang diucapkannya waktu di dalam mimpi. Di luar, Orhan memang merelakan jabatannya, namun ia tidak mau berhenti menuju bursa. Bahkan tidak ada satupun yang boleh menghentikannya untuk mewujudkan mimpi sang ayah. Namun untuk saat ini ia ingin menenangkan diri terlebih dahulu. Halime juga memprotes keputusan ayahnya. Pasalnya, sang kakak membawa kemenangan yang besar namun dia tidak mengucapkannya. Jelas, Osman sebenarnya menyesal, namun ia mencoba menutupi dirinya dengan alasan itu tugas terakhir kakaknya yang dianggapnya tepat. Ketika Orhan sedang menenangkan diri, ia ternyata dibuntuti oleh istrinya. Hingga akhirnya ia menceritakan bahwa mimpinya menjadi nyata, sang ayah menyembelih dirinya untuk dikorbankan. Tapi tetap saja istrinya itu menganggap keputusan ini tidak adil. Di sisi lain, Halime juga mengungkapkan kekecewaan kepada sang ibu. Akan tetapi Malhun Hatun yang sangat mengenal Orhan percaya bahwa dia tidak akan pernah menyerah. Justru sekarang ia mencopot jabatan Halime sebagai komandan Bajilar agar ia tidak keluar suku tanpa seizinnya. Dan jabatan itu ia berjanji akan mengembalikannya setelah dia dipinang seorang B. Osman B sudah tidak sabar untuk membuka pintu bursa. Tapi masalahnya, tubuhnya terus melemah. Beberapa kali ia jatuh pingsan. Di sisi lain, Saros memberitahu Flavius ia akan mendatangi Gubernur Ilkhanid. Dan di saat yang bersamaan, Flavius akan mengincar markas besar. Domrul dan Balaban diperintahkan Orhan untuk menghancurkan pelabuhan-pelabuhan yang tersisa dengan tujuan terputusnya rantai bantuan ke bursa agar mereka kelaparan selama pengepungan. Dan salah satu tentara sengaja dibiarkan hidup agar memberitahu tuannya. Orhan sempat kecewa ketika kedua putranya mengetahui bahwa dirinya dicopot sebagai komandan. Tiba-tiba datang berita bahwasanya Osman jatuh pingsan, namun ia sudah siuman. Antara putra dan menantu sama-sama berdebat mengenai keputusan kemarin. Malhun Hatun yang tidak suka dengan situasi ini meminta keduanya keluar. Di luar, Cerkutai menghentikan utusan Gubernur Ilkhanid, Temur Tasnoyan. Dia memaksa masuk karena akan menyampaikan pesan kepada Osman. Dan ketika berjalan, utusan ini ada main mata dengan tabib yang menangani Osman. Tamu ini ternyata dianggap sangat penting. Osman tetap menemuinya dalam kondisi sakit. Diperlihatkan Temurtas sudah berada di perbatasan Germian dan sedang memungut pajak.
Parape mengaku tidak sanggup membayar karena jalur perdagangan diblokade oleh Osman selama pengepungan bursa. Sementara itu, utusan memberitahu Osman bahwa Temurtas sudah menunggunya. Di situ Aladdin yang menjawab untuk menutupi kondisi sebenarnya sang ayah. Temurtas mengatakan bahwa dirinya lah yang membuat Osman seperti itu, karena ternyata tabib yang menangani adalah orangnya dan obatnya sudah diganti dengan racun. Osman akhirnya memerintahkan Aladdin dan Sahinsah untuk menemui Temurtas, dan untuk sementara tanggung jawab markas besar dilimpahkan ke Carkutai. Osman memiliki permintaan khusus kepada Orhan. Dia diminta membawa Boran ke hadapannya dalam keadaan hidup-hidup. Saat ini Flavius terus menggali informasi mengenai kematian ayahnya melalui Boran. Orhan pun mulai curiga dengan tabib yang menangani sang ayah, karena setiap kali mengoleskan salep ia selalu menggunakan sarung tangan. Saros menemui Temurtas dan menyaksikan Parape bisa dikendalikan karena tidak bisa membayar pajak. Namun ia menyayangkan tidak ada Kai di antara mereka. Nilufer bingung. Setelah Orhan dicopot jabatannya, ia justru didorong ke tempat kematiannya untuk menyelamatkan Boran. Saros memiliki permintaan khusus terhadap Temurtas agar ia bisa menghentikan pengepungan bursa. Padahal jika ini terjadi, semua akan diuntungkan, jalur perdagangan akan dibuka lagi. Namun jika Temurtas gagal, Saros mengaku memiliki caranya sendiri. Flavius akan menyerang markas besar. Orhan tetap menyembunyikan misi yang diberikan sang ayah. Tapi Sahinsah tetap khawatir karena ia tahu Orhan tidak bisa diam. Nilufer ditugaskan suaminya untuk mengawasi tabib. Namun ketika ia mulai kritis dengan pertanyaannya, sang ibu justru tidak suka. Nilufer akhirnya mengajak Halime untuk ikut menyelidiki tabib itu atas permintaan Orhan, karena dikhawatirkan sakit yang diderita Osman disengaja. Orhan meminjam sebentar markas besar dengan dukungan Carkutai. Parape yang mendukung Sahinsah tentu tidak suka, namun Carkutai mengambil tanggung jawab ini. Dan tak lama berselang, disusul Dumbrul dan Balaban yang baru saja sukses menjalankan misi. Orhan dan teman-temannya jelas merencanakan bagaimana bisa memasuki bursa. Carkutai diminta mempersiapkan 10 tentara yang akan ditukar dengan Boran. Sementara itu, Gonca mengaku senang suaminya telah mendapatkan jabatan dan didukung penuh oleh Sahinsah. Namun ia memeringkatkan bahwa Malhun Hatun tidak suka dengan ini, ia lebih membela Orhan. Aladdin tahu itu dan menduga bahwasanya Malhun Hatun lebih memihak. Malam harinya, Carkutai mendatangi gerbang bursa membuat kesepakatan dengan Flavius. Namun bersamaan dengan itu, Orhan dan yang lainnya melewati tebing. Carkutai menawarkan 10 tentaranya ditukar dengan Boran. Akan tetapi Flavius menginginkan lebih, ia meminta 20 tentara. Di sisi lain, pengalihan ini berhasil. Orhan dan yang lainnya berhasil memasuki bursa. Kesan pertama Orhan begitu menyentuh. Inilah kota yang dicita-citakan ayahnya. Aladdin menginterogasi tabib, bagaimana bisa obat yang ia rekomendasikan tidak bekerja untuk sang ayah. Namun ia sendiri juga tidak bisa berbuat banyak karena harus menjalankan tugas yang lain. Sahinsah mendatangi Aladdin dan meminta dukungan penuh. Besok keduanya akan berangkat menemui Temurtas. Namun Sahinsah memperingatkan bahwasanya bisa jadi Orhan berbuat sesuatu di belakang. Sementara itu Orhan menjalankan misi berbahaya. Ia akan menyamar sebagai tawanan yang akan dimasukkan ke dalam penjara. Sahinsah memberitahu istrinya Aladdin begitu penurut. Jadi tinggal sedikit tugasnya untuk meyakinkan Gonca agar memihak mereka. Jika perlu, semua lini keluarga Osman mereka kuasai, termasuk menjodohkan Fatma dengan Dursun. Orhan dan teman-temannya mengkelabui penjaga dan memasukkan dirinya sendiri ke dalam penjara. Hal itu untuk memastikan keberadaan Boran dan melihat keadaannya. Sebaliknya, di rumah Nilufer merasa kesepian dan ia mendoakan yang terbaik untuk suaminya agar kembali dengan selamat. Teringat saat Orhan belum berangkat, ia bersama istrinya memadu kasih. Selain sebagai pria itu menunjukkan sisi romantisnya. Kalung yang diberikan sebagai bukti dan janji bahwa dia akan kembali. Flavius segera menyadari keberadaan Orhan di bursa setelah mengetahui para penjaga mati. Malhun Hatun berbicara kepada Osman, ia tidak mau ditinggalkan sendirian karena kedua putranya belum stabil secara mental untuk menggantikan dirinya. Lagi pula akhir-akhir ini tubuh bibit perpecahan. Orhan pura-pura mati untuk memancing penjaga akan memasuki sel hingga kemudian ia lumpuhkan. Ia lantas menemui Boran untuk menyelamatkannya, sayangnya itu begitu sulit. Dan di saat yang sama, Orhan akhirnya berhadapan langsung dengan Flavius karena kepergok. Pertarungan terjadi dan Orhan sangat gesit hingga ia sulit untuk ditangkap. Sebelum keluar, ia sempat memukul Flavius dan di luar sana teman-temannya datang membantu. Di tempat persembunyiannya, Orhan sempat menulis surat pesan untuk Carkutai. Berpindah ke perbatasan Germian, Aladdin dan Sahinsah menemui Temurtas dan kaget di sana sudah ada Saros. Tentunya hal itu sudah cukup menjelaskan bahwa keduanya bekerja sama untuk menghentikan pengepungan bursa.
Saros dan Temurtas berpura-pura menanyakan kabar Osman. Baik Alaidin maupun Sahinsah mengatakan bahwa mereka layak sebagai utusan. Namun terpampang jelas para B di perbatasan diperlakukan tidak adil karena tidak mampu membayar pajak. Kembali ke Orhan, ia bisa mengelabui Flavius dan menyangka dia telah kabur melalui tebing. Sahinsah mengatakan kekalahan kemarin karena bukan dia pemimpinnya. Sekarang keadaan telah berbeda, maka bursa harus bersiap-siap. Temurtas langsung memotong bahwasannya pengepungan bursa harus dihentikan, itu menurut perintahnya. Jika tidak, KAI harus menyaksikan pasukan yang sangat besar yang belum pernah mereka lihat. Hanya saja ancaman seperti ini diabaikan Alaidin maupun Sahinsah. Masalah para AB karena terlalu ditekan mengenai pajak. Temurtas geram, penawarannya tidak diterima. Akibatnya Saros sudah siap dengan rencananya sendiri, yaitu Flavius akan menyerang markas besar. Namun dari pertemuan ini bisa disimpulkan Alaidin sama berbahayanya dengan Orhan. Sementara itu Orhan memberitahu teman-temannya mereka tidak punya pilihan lain, harus merebut Boran ketika pertukaran tahanan. Ketika Halime curhat kepada Aikut telah kehilangan kuda buruan, Dursun membawa kuda itu dan menyerahkan kepada Halime secara cuma-cuma. Tentu Putri Osman itu sangat senang, namun ia bertanya mengenai motif pemberian ini. Dan ternyata Dursun hanya ingin dipekerjakan sebagai pemelihara kuda. Pada kesempatan yang lain, Didar Hatun menekan putranya agar ia bisa mengambil hati Fatma yang akan segera kembali ke Oba. Tapi putranya itu justru khawatir karena sang ayah merebut posisi Orhan. Sementara itu Alaidin dan Sahinsah pulang dengan perasaan bangga karena berhasil pada tugas pertama. Tiba-tiba datang berita dari Orhan bahwasannya markas besar akan diserang. Selama ini Didar Hatun memberikan ramuan kepada Gonca dengan harapan ia bisa hamil. Padahal yang terjadi sebaliknya, Didar Hatun tidak menginginkan keturunan Osman yang lain. Gonca hanya dimanfaatkan agar membantu perjodohan antara Dursun dengan Fatma. Dengan diiming-imingi harapan palsu, ia tidak akan mencarikan jodoh yang lain untuk Aladin, dan Aladin itu adalah pewaris tahta pengganti Orhan. Berikutnya, pertukaran tawanan. Flavius masih terobsesi pada Boran yang mengetahui kronologi kematian ayahnya. Boran juga sebenarnya sudah jujur bahwa ayahnya terluka dan diobati Osman. Namun ketika Flavius mulai tertarik dengan kelanjutannya, tiba-tiba Saros marah. Boran dianggap berbohong. Menurutnya, dia bekerja sama dengan Osman membunuh sahabatnya. Saros menyuruh Flavius untuk tidak percaya kepada Boran dan lebih fokus kepada balas dendam atas terbunuhnya ayah dan saudaranya. Dan seperti yang sudah diduga, pertukaran tawanan tidak seperti yang mereka bayangkan. Ketika Boran dilepaskan, Saros mengambil anak panah, namun ternyata di belakang sudah ada anak buah Orhan yang memanahnya duluan. Kekacauan pun terjadi, namun para tentara Bizantium lebih memilih melindungi Saros dan membawanya ke dalam gerbang. Charkute dan Orhan senang, Boran kembali ke pelukan mereka dengan selamat seperti yang diinginkan Osman. Sementara di gerbang lain, Flavius sudah siap keluar untuk menyerang markas besar. Namun, Sahinsah sudah siap menyiapkan parit yang diisi api. Sudah dipastikan pasukan Bizantium terganggu pandangannya oleh asap. Nah, dalam situasi seperti ini, para pemanah sudah siap untuk menyerang Flavius. Tentara Bizantium pun kemudian ditarik mundur, dan ini kemenangan Sahinsah. Para B memuji kemenangan ini dan membandingkannya dengan kekalahan waktu dipimpin Orhan. Padahal bisa jadi markas besar akan hancur jika Orhan tidak memberikan informasi jika akan diserang. Temurtas marah besar mendengarkan berita bursa kalah. Ia segera memerintahkan anak buahnya memanggil Flavius untuk merencanakan perang terhadap KAI. Nilufer memasuki ruangan tabib secara diam-diam dan menyaksikan tabib itu mengirimkan pesan keluar. Dari sini, ia menyimpulkan tabib itu bekerja sama dengan seseorang. Nilufer akhirnya mengajak Halime untuk terus membuntuti tabib tersebut. Temurtas ingin menumpahkan darah KAI. Ia mengirim surat kepada Ilkhanid Agung meminta bantuan pasukan. Sedangkan kembalinya Boran ke Oba KAI dalam keadaan selamat mendapatkan sambutan hangat dan ia berterima kasih kepada Orhan. Berhubung waktu begitu mendesak, Boran sudah tidak sabar untuk menemui Osman yang kini sedang terbaring. Nilufer dan Halime memberitahu bahwasanya tabib sepertinya orang yang mencurigakan. Jadi setelah ini akan dilakukan penyelidikan. Osman kondisinya terus memburuk, namun ia tiba-tiba mendengar suara Boran. Sekuat tenaga, ia mencoba bersuara dan membuka mata, namun itu tidak berlangsung lama. Tubuhnya kembali lemas dan matanya kembali tertutup. Sontak, Boran dan Orhan panik. Mereka pun berteriak histeris.